Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Desi dari SMK Negeri 2 Gorontalo Utara. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mempelajari materi tentang penerapan dimensi 3. Dalam kehidupan sehari-hari, begitu banyak kegunaan mempelajari dimensi 3. Yang pertama dalam bidang konstruksi bangunan. Kegunaan dimensi 3 dalam bidang konstruksi bangunan diantaranya menentukan volume beton dari suatu bangunan sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan material dari suatu bangunan sesuai dengan bentuk dan ukuran. Selain itu, kita juga dapat menentukan luas permukaan dari bangunan. Kegunaan selanjutnya dalam bidang engineering atau pemesinan. Di antaranya, kita dapat menghitung volume ruang bakar yang real sehingga kita dapat mengetahui cc real dari sebuah kendaraan. Penerapan selanjutnya dalam bidang instalasi listrik. Ilustrasi instalasi listrik merupakan contoh nyata kedudukan titik terhadap titik, titik terhadap garis, dan titik terhadap bidang. Kedudukan tersebut dapat juga direpresentasikan sebagai jarak. Dari ilustrasi tersebut, dapat dihitung panjang kabel yang dibutuhkan untuk instalasi listrik. Perhitungan yang tepat akan memberikan hasil yang optimal baik dari segi waktu dan biaya. Nah, itu beberapa kegunaan dalam kehidupan sehari-hari mempelajari dimensi 3. Sehingga sangat penting untuk kita pelajari materi dimensi 3 karena kegunaannya ada di dekat dan di sekitar kita. Ada yang sudah tahu dimensi 3 itu apa ya? Ya, kalian sudah pasti tahu dimensi 3 adalah suatu objek yang mempunyai ruang atau disebut juga dengan bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran yaitu pertama, peserta didik dapat menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Kedua, peserta didik dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama belajar penerapan dimensi 3 dalam bidang teknologi dan rekayasa. Untuk bisa lebih memahami materi, perhatikan masalah berikut. Salah pertama, Pak Arham membeli mobil Kijang Innova 2017 dengan spesifikasi teknis di brosur. Mobil menggunakan mesin bensin 2000 cc dipadukan dengan 4 silinder inline 16 katup DOHC dan VNT intercooler. Jika ukuran real debornya sama dengan 86 mm dan L-strokernya 86 mm, bantulah Pak Arham menghitung volume ruang bakar yang real mobil tersebut. Nah, gimana ya cara menyelesaikan masalah tersebut? Ya, masalah tersebut kita dapat selesaikan dengan menggunakan konsep dimensi 3, di mana piston itu bentuknya seperti tabung. Jadi kita bisa memanfaatkan rumus volume tabung untuk menyelesaikan masalah tersebut, menghitung volume ruang bakar. Yang perlu kita ketahui bahwa yang dihitung pada ruang bakar bukan keseluruhan volume tabungnya, melainkan hanya volume langkah piston saja, yang disimbolkan huruf L, yang mana pada ruang bakar diameter disebut juga dengan bor, sedangkan tinggi tabung atau langkah kerja piston disebut dengan stroke. Dari soal tersebut kita ketahui ukuran real
debornya diameter itu sama dengan 86 mm, kita rubah ke satuan cm menjadi 8,6 cm. Dan L strokernya atau tinggi itu sama dengan 86 mm, kita rubah ke satuan cm menjadi 8,6 cm. Kemudian kita gunakan rumus polimer tabung itu sama dengan volume langkah piston. PL sama dengan I per 4 dikali D pangkat 2 dikali L sama dengan 3,14 bagi 4 kali 8,6 kali 8,6 kali 8,6 sama dengan 0,785 dikali dengan 73,96 kali 8,6, itu sama dengan 499,31 cc. Nilai yang di atas adalah hanya untuk satu ruang bakar atau silinder saja. Karena mobil tersebut mempunyai 4 silinder ruang bakar, maka hasil dikali 4. 499,31 kali 4 itu sama dengan 1907,22 cc. Jadi pada kesimpulan bahwa bisa kita lihat bahwa hasil perhitungan dari Kijang Innova bensin adalah 1907,22 cc, yang mana pada mobil biasanya nilainya digandakan menjadi 2000 cc. Masalah kedua, seorang teknisi listrik akan mengerjakan instalasi lampu pada sebuah kamar. Kamar itu berbentuk balok dengan ukuran panjang banding lebar banding tinggi itu sama dengan 8:6:3. Rencananya lampu akan dipasang tepat pada pusat bidang langit-langit dan saklar akan dipasang tepat di tengah-tengah salah satu dinding kamar. Hitunglah berapa jarak terpendek yang mungkin dari saklar ke lampu tersebut. Nah, bagaimana solusi dari masalah yang kedua ini? Ya, masalah yang kedua juga dapat diselesaikan menggunakan konsep dimensi 3, yaitu kedudukan titik terhadap titik, titik terhadap garis, dan titik terhadap bidang. Kedudukan tersebut dapat juga direpresentasikan sebagai jarak, sehingga kita dapat menghitung panjang kabel yang dibutuhkan dari lampu ke lampu, serta lampu ke kabel yang terpasang di tembok. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar diketahui panjang IJ sama dengan 3/2 meter, panjang IK sama dengan 3/4 meter, panjang KL sama dengan 4 meter. Dari hal tersebut dapat ditentukan panjang kabel terpendek yang mungkin dari saklar ke lampu adalah dari titik J ke K. Berdasarkan dalil Pythagoras diperoleh JK pangkat 2 itu sama dengan IJ pangkat 2 ditambah IK pangkat 2. Itu sama dengan 3/2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. JK sama dengan akar dari 9/4 ditambah 9. Itu sama dengan 3/2 akar 5 meter. Jadi jarak terpendek yang mungkin dari saklar ke lampu tersebut adalah 3/2 akar 5 meter. Selanjutnya kita berlatih dari soal latihan berikut. Nah, ini dia soal latihannya. Semangat berlatih ya, mengerjakan soal-soal berikut ini. Jangan mudah menyerah. Pelajari kembali konsep dimensi 3 karena akan sangat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.